Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana telah memberikan rahmat, hidayah beserta kesehatan kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Nah, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama adalah saudara Firmansyah, yang kedua saya sendiri Mulyani sebagai moderator beserta pemateri kedua akan memaparkan materi kelompok kami, yang dimana judul materi kami adalah bentuk dan struktur pasar monopsoni dan oligopoli. Nah, ada beberapa pembahasan atau sub pembahasan di materi ini. Yang pertama, pengertian dari pasar monopsoni, dan yang kedua, ciri-ciri pasar monopsoni. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan pasar monopsoni. Yang keempat, pengertian pasar oligopoli. Dan yang kelima, kurva pasar monopsoni. Yang keenam, faktor terbentuknya pasar oligopoli. Dan yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Di pembahasan pertama ada pembahasan mengenai pengertian pasar monopsoni, yang dimana monopsoni adalah keadaan di mana satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam suatu pasar komunitas. Kondisi monopsoni sering terjadi di daerah-daerah perkebunan dan industri hewan potong. Pembahasan kedua, ciri-ciri pasar monopsoni. Ada 5 poin atau ada 5 ciri-ciri dari pasar monopsoni. Yang pertama, hanya ada satu pembeli. Dan yang kedua, pembeli bukan konsumen tapi pedagang atau produsen. Yang ketiga, barang yang dijual merupakan bahan mentah. Yang keempat, harga sangat ditentukan pembeli. Dan yang terakhir adalah sering terjadi konflik. Materi atau poin ketiga, kelebihan dan kekurangan pasar monopsoni. Ada 2 poin, diantaranya kebaikan dan keburukan dari pasar monopsoni. Kebaikannya yaitu kualitas produk lebih terpelihara, dan yang kedua, penjual akan hemat dalam biaya produksi. Keburukan ada 2 poin. Yang pertama, pembeli bisa seenaknya menekan penjual produk yang tidak sesuai keinginan pembeli, tidak akan dibeli dan bisa terbuang. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya, yaitu Firmansyah. Kepadanya saya persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari Mulyani, yaitu D. Kurva pasar monopsoni. Bagi pengusaha monopsoni akan berlaku syarat-syarat di bawah ini apabila ia bertujuan mencapai keuntungan maksimum PY dikurang XPX fungsi keuntungan dari pengusaha. Y sama dengan F atau X fungsi produksi dari pengusaha. X sama dengan G atau PX. PX sama dengan J atau X fungsi penawaran faktor produksi yang dihadapi oleh pengusaha monopsoni, di mana DPX PDX 0 apabila diasumsikan bahwa kurva penawaran itu bersudut positif. Adapun rumus yang contoh rumus kurva lanjutan, di titik A akan terdapat kesamaan antara VMP sama dengan MFC. Dari titik A ditarik garis vertikal yang memotong kurva penawaran faktor produksi di titik B,
dan memotong sumbu horizontal di titik X1. Tariklah garis-garis horizontal masing-masing dari titik A dan B sehingga berturut-turut memotong sumbu vertikal di titik P2 dan P1 dan analisa di atas untuk mendapatkan keuntungan maksimum. Maka pengusaha monopsoni akan membeli dan mempergunakan faktor produksi sebagai X1, sedang harga yang dibayar sebesar P1. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa harga faktor produksi yang dibayar oleh pengusaha monopsoni itu adalah P1, sedangkan nilai produk marginal yang ditimbulkan oleh pemakaian faktor produksi itu ialah P2, di mana P2 selalu lebih besar dan pada P1 dengan anggapan kurva penawaran tersebut positif. Selisih atau monosonistic exploitation yang dianggap sebagai kerugian yang didalami oleh pemilik faktor-faktor produksi. Pengertian pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu bentuk pasar yang terdapat beberapa penjual di mana salah satu atau berupa penjual bertindak sebagai pemilik mangsa pasar besar atau price leader. Istilah oligopoli berarti beberapa penjual. Beberapa penjual di dalam konteks ini maksudnya di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Beberapa dapat berarti paling sedikit 2 dan paling banyak 10 sampai 15 perusahaan. Faktor-faktor terbentuknya pasar oligopoli. Ada 2 faktor penting yang menyebabkan terbentuknya pasar oligopoli, yaitu sebagai berikut: efisiensi skala besar, 2. kompleksitas manajemen. Baik, saya lanjut bagian G, yaitu kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Adapun kebaikan pasar oligopoli sebagai berikut. Yang pertama, memberi kebebasan memilih bagi pembeli. Yang kedua, mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. Yang ketiga, lebih memperhatikan kepuasan konsumen karena adanya persaingan penjual. Yang keempat, adanya penerapan teknologi baru. Dan keburukan pasar oligopoli. Yang pertama, menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan. Yang kedua, harga yang stabil dan terlalu tinggi bisa mendorong timbulnya inflasi. Yang ketiga, bisa timbul pemborosan biaya produksi apabila ada kerjasama antar oligopolis karena semangat bersaing kurang. Yang keempat, bisa timbul eksploitasi terhadap pembeli dan pemilik faktor produksi. Yang kelima, sulit ditembus atau dimasuki perusahaan baru. Yang keenam, bisa berkembang ke arah monopoli. Nah, itu tadi beberapa penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.